Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Asmi, NIM 2001175, kelas BDB 1E dan MK Matematika. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya, yaitu ada beberapa macam materi. Materinya sudah saya letak di PowerPoint. Berikut materi dan contoh soal yang akan saya jelaskan. Contoh materi yang pertama yang akan saya kasih yaitu tentang kubus. Berikut adalah contoh soal kubus. Yang pertama, Jessica mempunyai kertas untuk membungkus kado seluas 1,5 meter kuadrat. Kertas tersebut untuk membungkus kado berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuk 45 cm. Sisa kertas terluas adalah titik-titik cm kuadrat. Yang pertama itu kita bikin luas permukaan kubus 6 kali S kuadrat. S kuadrat itu sama dengan luas kubus. Jadinya 6 kali 45 kali 45 sama dengan 12.150 cm kuadrat. Lalu di situ kan ada 1,5 meter kuadrat. Itu harus kita ubah jadi cm. Itu harus kita ubah jadi cm kuadrat. Jadinya 1,5 meter kuadrat sama dengan 15.000 cm kuadrat dikurang 12.150 cm kuadrat sama dengan 2.850 cm kuadrat. Itulah hasil sisa kertas terluas di kado tersebut. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui sebuah kubus memiliki rusuk sepanjang 12 cm. Temukan volume kubus tersebut. Dalam kubus, untuk menghitung sebuah volume diberi rumus V sama dengan S kali S kali S kali S, atau yang disebut V sama dengan S pangkat 3. Jadi disimpulkan volume sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm3. Selanjutnya soal nomor 3. Volume sebuah kubus adalah 729 cm3. Berapakah rusuk kubus tersebut? Yang ditanya rusuk kubus. Untuk mencarinya, V sama dengan R pangkat 3, 729 sama dengan R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 729. R sama dengan akar pangkat 3 729 sama dengan 9 cm. Yang berikutnya ada soal nomor 4. Hitung luas permukaan kubus jika luas salah satu sisinya 10 cm kuadrat. Luas salah satu sisi sama dengan 10. Untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya 6 kali S kuadrat. Jadinya untuk dimasukkan ke soal, 6 kali 10 pangkat 2 terus 6 kali 100, hasilnya 600 cm kuadrat.
Dan contoh untuk materi kubus yang terakhir, sebuah kubus dengan rusuk 20 cm dipotong-potong menjadi kubus kecil dengan volume masing-masing 1000 cm3. Tentukan jumlah kubus kecil yang dihasilkan. Volume kubus besar sama dengan 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000 cm3. Kenapa 20 kali 20 kali 20? Karena itu adalah volume. Untuk mencari volume kubus, rumusnya V sama dengan S kali S kali S kali S. Lalu di bawah volume kubus besar ada volume kubus kecil, yaitu 1000 cm3. Jadi jumlah kubus kecil sama dengan volume kubus besar dibagi volume kubus kecil. Hasilnya 8000 dibagi 1000 sama dengan 8 buah. Berikutnya ada contoh soal tentang balok. Yang pertama, hitunglah volume balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Diketahui panjang balok P sama dengan 10 cm, lebar L 8 cm, dan tinggi T sama dengan 5 cm. Yang ditanya volume balok atau V. Untuk menjawabnya dipakai rumus volume balok, yaitu V sama dengan P kali L kali T. Selanjutnya V sama dengan 10 cm dikali 8 cm dikali 5 cm. Hasilnya 400 cm3. Selanjutnya soal nomor 2. Badu mempunyai kolam berbentuk balok dengan tinggi 50 cm, lebar 70 cm, dan panjang 90 cm. Bak tersebut akan diisi air. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak kolam milik Badu? Diketahui panjang kolam P sama dengan 90 cm, lebar L sama dengan 70 cm, dan tinggi T sama dengan 50 cm. Yang ditanya 2/3 volume balok. Untuk menjawabnya dimasukkan 2/3 volume balok dikali V sama dengan P kali L kali T sama dengan 2/3 buka kurung 90 cm dikali 70 cm dikali 50 cm. Itu adalah panjang, lebar, dan tinggi balok pada kolam tersebut. Selanjutnya 2/3 buka kurung 315.000 cm3 dan hasilnya 210.000 cm3. Selanjutnya nomor 3. Suatu tempat beras berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 10 cm, 50 cm, dan 1 meter. Tempat beras tersebut akan diisi penuh dengan beras seharga 8.000 per liter. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli beras tersebut? P sama dengan 10 cm. P itu panjang, L itu lebar, dan T itu adalah tinggi. L sama dengan 15 cm, T sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dan untuk menghitung volumenya, V sama dengan P kali L kali T.
Vis sama dengan 10 kali 15 kali 100 sama dengan 15.000 cm3 adalah 15 liter. Harga 1 liter beras sama dengan Rp8.000. Harga 15 liter beras dikalikan yaitu 15 dikali Rp8.000 sama dengan Rp120.000. Selanjutnya soal nomor 4. Jika diketahui balok dengan volume 189 cm3 dan memiliki panjang 9 cm serta lebar 7 cm, berapakah tinggi balok tersebut? Untuk menghitungnya, sebuah balok memiliki rumus volume, yaitu volume sama dengan Pi kali L kali T. Volumenya 189 sama dengan 9 kali 7 kali T, karena tingginya tidak diketahui berapa cm. Lalu 189 sama dengan 63 dikali T. T sama dengan 180. T sama dengan 18.963 sama dengan 3 cm. Yang berikutnya soal terakhir nomor 5. Sebuah mainan berbentuk balok volumenya 140 cm3. Jika panjang mainan 7 cm dan tinggi mainan 5 cm, tentukan lebar mainan tersebut. Penyelesaiannya, volume sama dengan P kali L kali T. Volumenya terhitung 140 cm3 sama dengan 7 cm dikali L dikali 5 cm, karena lebarnya tidak diketahui. L sama dengan 140 cm3 per 35 cm. Hasilnya L sama dengan 4 cm. Jadi lebar mainan tersebut adalah 4 cm. Berikutnya contoh soal prisma. Nomor 1, soal volume gabungan prisma segitiga dan balok. Perhatikan gambar berikut ini. Volume dari bangun ruang gabungan tersebut adalah, bangun ruang gabungan tersebut terdiri dari balok dan prisma segitiga. Untuk mencari volume balok sama dengan P kali L kali T sama dengan 150 cm dikali 72 cm dikali 72 cm sama dengan 777.600 cm3. Volume prisma segitiga. Untuk mencarinya menggunakan rumus setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma sama dengan setengah kali 72 kali 48 dikali 150 sama dengan 259.200 cm3. Jadi volume bangun ruang gabungan adalah 777.600 ditambah 259.200 sama dengan 1.306.800 cm3. Contoh soal nomor 2. Volume prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut ini. Volume dari bangun ruang tersebut adalah, yang tertera adalah volume dari prisma segitiga, yaitu dengan rumus
setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 3 kali 4 sama dengan 6 meter kuadrat. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah luas alas kali tinggi sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 meter kubik. Berikutnya soal nomor 3, perhatikan gambar tenda di bawah berikut. Sebuah tenda memiliki ukuran seperti gambar di atas, tentukan volume tenda tersebut. Luas alas tenda merupakan luas segitiga, maka luas alas sama dengan setengah kali 2M kali 2,5 M. Luas alas sama dengan 2,5 meter kuadrat untuk hasilnya. Untuk mencari volume, yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Volume sama dengan 2,5 meter kuadrat dikali 3 meter, hasilnya 7,5 meter kuadrat. Selanjutnya soal nomor 4, sebuah prisma tegak memiliki volume 432 cm kubik. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku, yang panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Hitung tinggi prisma tersebut. Hitung luas segitiga terlebih dahulu, yakni luas segitiga sama dengan setengah kali 6 cm dikali 8 cm. Luas segitiga sama dengan 24 cm kuadrat. Hitung volume prisma dengan rumus V sama dengan luas segitiga kali tinggi. Itu adalah volume prisma. Untuk menghitung volume prisma, jadi 432 cm kubik sama dengan 24 cm kuadrat dikali T. Tingginya tidak diketahui, maka hanya dibuat T. Jadi T sama dengan 432 cm kubik dibagi 24 cm kuadrat, hasilnya 18 cm. Soal terakhir, diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 14 cm serta lebar 8 cm. Jika tinggi prisma 16 cm, hitung volume prisma tersebut. Diketahui P 14 cm, L 8 cm, dan T 6 cm. Yang ditanya volume prisma. Untuk menghitungnya, volume prisma dengan rumus luas alas kali alas sama dengan luas alas persegi panjang kali alas. Volume prisma sama dengan 14 kali 8 kali 16 sama dengan 112 dikali 16. Hasilnya 1792 cm kubik. Untuk contoh soal tentang limas. Yang pertama, sebuah limas segi 4 tinggi ABC dengan alas berbentuk persegi panjang AB 8 cm. Jika tinggi limas 9 cm, berapa volume limas? Diketahui limas dengan alas persegi panjang sisi alas sama dengan 8 cm, tinggi limas 9 cm. Yang ditanya adalah volume limas. Untuk menjawabnya menggunakan rumus volume limas, yaitu V sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi dimasukkan sama dengan 1/3 dikali 8 dikali 8 kali 9 sama dengan 1/3 kali 576, hasilnya 192 cm kuadrat.
Selanjutnya nomor 2, sebuah limas memiliki volume 2000 cm3 dan tinggi limas 50 cm. Berapa luas alas limas? Diketahui volume limasnya 2000 cm3, tinggi limasnya 50 cm. Yang ditanya luas alas limas. Untuk menjawabnya, menggunakan V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. 2000 sama dengan sepertiga kali luas alas kali 50. 2000 dikali 3 sama dengan luas alas kali 50. 6000 per 50 sama dengan luas alas. Jadi luas alas sama dengan 120 cm². Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah limas dengan volume 250 cm3 dan luas alas limas 25 cm. Berapa tinggi limas? Diketahui volume limas 250 cm3. Luas alas limas 25 cm². Ditanya tinggi limas tersebut. Untuk menjawabnya, V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 250 sama dengan 1/3 kali 25 kali tinggi. Kenapa tinggi? Karena yang ditanya tingginya, tidak ada angkanya. Lalu 250 kali 3 sama dengan 25 kali tinggi. 750 per 25 sama dengan tinggi. Jadi tinggi limas adalah 30 cm. Yang berikutnya soal nomor 4. Sebuah limas dengan alas persegi panjang dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi limas 10 cm. Berapa volume limas tersebut? Diketahui panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Ditanya volume limas. Untuk menjawabnya menggunakan rumus volume limas, yaitu V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, sama dengan sepertiga kali 8 kali 6 kali 10. Hasilnya yaitu 160 cm3 untuk volume limas tersebut. Dan yang terakhir, sebuah monumen desa berbentuk limas segi 4 dengan panjang sisi alas 8 meter dan tinggi 25 meter. Tentukanlah volume monumen tersebut. Diketahui sisi alas S 8 meter, tinggi limas T 25 meter, dan yang ditanya volume limas. Untuk menjawabnya, V sama dengan sepertiga kali 8 kali 8 kali 25 sama dengan 240 meter kubik. Itu adalah jawaban dari volume monumen tersebut. Berikut adalah soal tentang bola. Yang pertama, Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Maka carilah volume bola dan luas permukaan bola. Yang di sini diketahui jari-jarinya sebesar 30 cm. Yang ditanya yaitu volume bola dan luas permukaan bola. Pertama kita cari volume bolanya. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3. Selanjutnya Pi sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm. Hasilnya yaitu 113.040 cm3. Dan selanjutnya luas permukaan bola.
Untuk mencarinya yaitu L sama dengan 4pi R kuadrat sama dengan 4 kali 3,14 dikali 30 cm dikali 30 cm. Maka hasil luas permukaan bola yaitu 11.304 cm kuadrat. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah bola voli mempunyai diameter sepanjang 24 cm. Lalu berapakah volume udara yang terdapat di dalam bola voli tersebut? Yang diketahui diameternya yaitu 24 cm. R-nya 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena 24 bagi 2 yaitu 12. Ditanya volume udara dalam bola. Untuk mencari volumenya menggunakan rumus V sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Pi sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12 dikali 12. Hasilnya 7.234.056 cm3. Yang berikutnya soal nomor 3. Apabila telah diketahui sebuah bola dengan jari-jari yakni 7 cm, apabila Pi sama dengan 22/7, maka berapakah volume dari bola kaki tersebut? Untuk menjawabnya, diketahui jari-jari 7 cm, Pi-nya 22/7, yang ditanya volume bola kaki. Untuk menjawabnya, menggunakan rumus volume sama dengan 4/3 Pi kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 343. Hasilnya 1437,3 cm3. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah bola basket mempunyai diameter 24 cm. Jadi carilah volume dari udara di dalam bola tersebut. Diketahui diameter akan diubah terlebih dahulu ke jari-jarinya, yakni setengah dari diameter, maka diameternya 24 jari-jarinya ialah 12 cm. Dimasukkan ke dalam rumus volume bola. Pi sama dengan 4/3 Pi kali R pangkat 3. V sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 12 pangkat 3. Pi sama dengan 4/3 kali 22/7 dikali 1728. Hasilnya Pi sama dengan 7.234,56 cm3. Dan terakhir soal nomor 5. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 42 meter, maka volume bola tersebut adalah, diketahui R 42 cm, dan yang ditanya volume bola. Untuk menghitungnya menggunakan rumus Pi sama dengan V sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 42
42 meter pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 74.088 meter pangkat 3. Hasilnya 310.464 meter kubik. Yang berikut adalah contoh soal kerucut. Pertama, ada sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 10 cm dan panjang garis pelukisnya yaitu 26 cm. Cari dan hitunglah luas kerucut tersebut. Diketahui jari-jari atau R sama dengan 10 cm dan S sama dengan 26 cm. Ditanya luas kerucut. Untuk mencarinya menggunakan rumus luas kerucut yaitu L sama dengan PR buka kurung R tambah S. Selanjutnya L sama dengan 3,14 kali 10 dikali 10 tambah 26. L sama dengan 3,14 dikali 10 kali 36. Hasilnya 1130,4 cm kuadrat. Berikutnya soal nomor 2. Ada sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 7 cm dan panjang garis pelukisnya yaitu 16 cm. Hitunglah luas kerucut tersebut. Diketahui R sama dengan 7 cm dan S sama dengan 6 cm. Ditanya luas kerucut. Itu untuk menjawabnya L sama dengan PR buka kurung R tambah S tutup kurung. L sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 tambah 16. L sama dengan 22/7 kali 7 kali 23. Hasilnya 506 cm kuadrat untuk luas kerucut tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui sebuah kerucut dengan tinggi 8 cm apabila jari-jarinya yaitu 16 cm, berapa volume bangun tersebut? Untuk mencarinya menggunakan rumus volume sebuah kerucut yaitu V sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T. Selanjutnya V sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T. Masukkan angka dari soal yang tadi. V sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 16 kali 16 kali 8. 22/7 itu adalah pi. Selanjutnya hasil akhirnya V sama dengan 2124 cm kubik. Selanjutnya nomor 4, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas yaitu 9 cm serta tingginya 26 cm. Hitung luas seluruh kerucut menggunakan V 22/7. Diketahui R-nya 9 cm dan T 26 cm. Ditanya luas kerucut, seluruh kerucut. Perhatikan gambar sebuah kerucut di atas. Hubungan antara R, S, dan T merupakan sebuah segitiga siku-siku. Berlaku juga sebuah rumus Pitagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 26 kuadrat. S kuadrat sama dengan 757. S sama dengan 27,5.
Jadi luas seluruh kerucut sama dengan PR kuadrat tambah PRS sama dengan PR buka kurung R tambah S tutup kurung. Dimasukkan ke rumus. L sama dengan 22 per 7 dikali 9 dikali 9 tambah 27,5. L sama dengan 28 dikali 36,5. Hasil dari luas seluruh kerucut adalah 1022 cm kuadrat. Dan yang terakhir nomor 5. Ada sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 45 cm dan panjang garis pelukisnya yaitu 35 cm. Cari dan hitunglah luas kerucut tersebut. Diketahui R atau jari-jari 45 cm, S atau panjang garis pelukisnya 35 cm. Ditanya luas kerucut tersebut. Untuk menjawabnya menggunakan rumus L sama dengan PR buka kurung R tambah S tutup kurung. L sama dengan 3,14 dikali 4 buka kurung 45 tambah 35 tutup kurung. L sama dengan 3,15 dikali 45 dikali 80. Hasilnya 11.340 cm kuadrat. Selanjutnya contoh soal silinder. Yang pertama, misal memiliki sebuah kaleng yang berbentuk tabung dan berdiameter 24 cm, lalu panjang jari-jarinya 14 cm dan tingginya 60 cm. Maka carilah berapakah volume dari kaleng tersebut. Diketahui D atau diameter yaitu 28 cm, R atau jari 14 cm, dan T atau tinggi 60 cm. Ditanya volume kaleng tersebut. Untuk mencarinya menggunakan rumus volume silinder yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Masukkan ke soal yang tadi sama dengan 22 per 7 kali 14 cm dikali 14 cm dikali 60 cm. Maka hasil volume dari kaleng tersebut adalah 36.960 cm3. Selanjutnya soal nomor 2. Apabila ada sebuah tabung yang memiliki jari-jari yaitu 16 cm, carilah dan hitunglah keliling alas tabung tersebut. Diketahui R 16 cm dan ditanya K atau keliling alas tabung. K sama dengan 2 kali Pi kali R. Itu adalah rumus keliling alas tabung. Selanjutnya K sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 16. K sama dengan 704 dibagi 7. Hasilnya 100,57 cm. Contoh soal nomor 3. Sebuah drum minyak tanam berbentuk tabung berjari-jari 35 cm. Jika tinggi tabung 0,5 meter, maka volume drum tersebut adalah berapa liter? Untuk menjawabnya 0,5 meter itu sama dengan 50 cm. Dan untuk mencari volumenya menggunakan rumus V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dimasukkan ke soal yang tadi 22 per 7 kali 35 kali 35 kali 50 sama dengan 110 dikali 35 kali 50. Hasilnya 192.500 cm3. Untuk menjadikannya ke liter
menjadi 192,5 liter. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Rista mempunyai celengan yang berbentuk silinder dengan panjang jari-jarinya ialah sepanjang 7 cm dan tinggi 10 cm. Maka carilah berapa volume dari celengan Risti tersebut. Diketahui jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Yang ditanya volume celengan tersebut. Untuk menjawabnya menggunakan rumus volume silinder tersebut, yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T, di mana 22/7 dikali 7 cm kali 7 cm kali 10 cm, maka hasilnya 1000,540 cm3. Yang terakhir, berapakah volume sebuah tabung yang memiliki sebuah diameter 50 cm dan tinggi 66 cm? Diameter sama dengan 50 cm. Karena R sama dengan setengah diameter, maka R-nya 25 cm. Karena 50 dibagi 2 yaitu 25 cm dan tinggi 66 cm. Maka volumenya yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T, sama dengan 22/7 kali 25 cm kuadrat kali 66 cm. Terus menjadi 22/7 dikali 41.250, maka hasilnya yaitu 129.642 cm3.